Penuntun Saat Teduh Gereja Kristen Jakarta, Jumat 25 Juli 2025. Tema renungan, mengikut Yesus dalam pengampunan. Dari Matius 18 ayat 21 sampai 35. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan sorga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk pembayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, 'Sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan.' Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, 'Bayar hutangmu.' Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, 'Sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan.' Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya hutangnya. Melihat itu, kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, 'Hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau?' Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo-algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapakku yang di sorga akan berbuat demikian juga terhadap kamu apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu." Dalam interaksi dengan sesama, pasti ada momen di mana kita merasa benar-benar disakiti, baik berupa kata-kata yang menusuk, pengkhianatan yang mengejutkan, maupun perlakuan yang tidak adil. Dalam keadaan seperti ini, saudara, seringkali panggilan untuk mengampuni terasa begitu sulit, bahkan tidak masuk akal. Namun saudara, jika kita sungguh-sungguh ingin berjalan bersama Yesus, maka kita perlu belajar memandang pengampunan sebagai bagian dari identitas iman kita, bukan sebagai beban. Ketika Petrus bertanya kepada Yesus, berapa kali ia harus mengampuni orang yang bersalah kepadanya, ia mengusulkan angka yang ia pikir sudah cukup murah hati, yaitu 7 kali. Namun saudara, di luar dugaannya, Yesus justru memberikan jawaban yang jauh melampaui batas itu, yakni 70 kali 7 kali. Saudara, melalui frasa 70 kali 7 kali, Yesus ingin mengatakan kepada Petrus bahwa pengampunan seharusnya tidak ada batasnya. Untuk menjelaskan hal ini, Yesus kemudian mengisahkan tentang seorang hamba yang menerima pengampunan atas hutangnya yang begitu besar, tetapi ia sendiri tidak rela mengampuni orang lain yang berhutang kecil kepadanya. Melalui kisah tersebut, Yesus ingin mengingatkan Petrus dan juga setiap kita bahwa jika Allah sendiri telah mengampuni dosa-dosa kita yang begitu besar, maka kita pun seharusnya belajar melepaskan pengampunan kepada orang lain. Dengan kata lain, pengampunan Allah kepada kita seharusnya menjadi dasar bagi kita untuk mengampuni orang lain juga. Mengampuni memang tidak selalu menghapus luka hati secara instan, tetapi itu adalah langkah menuju pemulihan sejati. Saudara yang terkasih,
Belajar melepaskan pengampunan bukan berarti kita mengabaikan rasa sakit yang kita alami, melainkan memilih untuk tidak membiarkan rasa sakit itu mengendalikan hidup kita. Harus kita akui dengan jujur bahwa mengampuni memang tidak mudah. Namun kita juga bisa percaya bahwa Tuhan tidak meninggalkan kita sendirian dalam proses itu. Jika Tuhan sendiri telah mengampuni kita, maka percayalah saudara bahwa Dia juga akan memberi kita kekuatan untuk mengampuni orang lain. Rahasianya adalah kita mengampuni bukan karena mereka layak diampuni, tapi karena kita sendiri telah menerima pengampunan dan kasih yang begitu besar dari Allah. Saudaraku, lepaskanlah pengampunan dan lihatlah bagaimana Tuhan memulihkan hatimu. Saudara yang terkasih, mengikut Kristus berarti memaafkan yang tampaknya tak termaafkan. Karena Allah sendiri telah mengampuni yang tak termaafkan dalam diri kita. Kiranya Tuhan memampukan kita. Amin.